ditanyakan kepada mentor Randy Apriani. Bila tepat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ya, ketemu lagi nih bersama saya, bersama kita semua ya di Zoom malam hari ini. Terima kasih juga buat Pak MC, Masya Allah luar biasa, Pak MC yang paling kece badai se-Tasikmalaya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di Zoom malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya suara saya jelas gak? Oke, siap. Nah, ini buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang belum dibuka kameranya ya, silakan dibuka dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu sembunyi-sembunyi, nanti bonusnya juga sembunyi-sembunyi lagi. Kita kan di sini tuh nyata gitu. Jangan sampai kita ini tersembunyi di balik kamera, ternyata bukannya menyimak materi, tapi malah tidur. Tapi malah kenyanyakan tidur gitu. Tiba-tiba udah nyampe, oh ternyata udah pagi gitu. Padahal kita tuh lagi Zoom. Nah, silakan ya yang buat yang belum dibuka kameranya, silakan buka dulu kameranya. Supaya kita saling kenal juga, jangan sampai karena kameranya nggak dibuka, pas nanti ketemu di jalan, bilangnya, wah ini mah mentor SSB Team kok nggak nanya ke saya. Ya saya mau nanya gimana kalau misalkan wajahnya aja nggak tahu gitu. Nah, makanya silakan buka dulu kameranya supaya nanti bonusnya juga nggak malu-malu. Kalau misalkan kitanya malu-malu, nanti bonusnya malu-malu. Makanya jangan sampai malu-maluin gitu ya. Oke, siap Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ya, barusan kita udah disampaikan sama Kang Jenal ya. Dan alhamdulillah beliau yang dimana dia itu masih muda, usia yang sangat muda, tapi Masya Allah luar biasa bisa mencapai ambasador di Best Corporation ini teman-teman. Karena di bisnis ini yang luar biasanya itu tanpa melihat latar belakang gitu. Kang Jenal aja yang masih muda, ya mungkin usianya jauh banget dari kita semua gitu. Kalau sama saya mah ya paling beda 1 tahun lah gitu. Kang Jenal mungkin 21, kalau saya mah baru 20 tahun. Tapi 10 tahun ke belakang gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sangat berbahagia sekali, kita sangat bersyukur sekali yang dimana kemarin ya salah satu tim reseller di tim kita yaitu Kang Jenal baru tembus new ambassador ataupun motorcase 20 juta. Alhamdulillah. Coba deh bayangkan sama Bapak Ibu semua, apa yang dirasakan Bapak Ibu ketika tembus prestasi-prestasi yang sudah disediakan sama Best Corporation ini. Dari sekian panjangnya perjuangan, dari sekian panjangnya proses yang kita lalui, tiba-tiba nyampe ke New Ambassador, nyampe ke Star Leader, nyampe ke Big Mokes Luxury dan lain sebagainya. Karena pastinya itu semua itu harapan kita semua, betul nggak? Ada nggak di sini yang bergabung di bisnis ini tapi tidak mau rewardnya? Ada nggak? Wah, saya mah gabung PTBS tapi saya mah gak mau reward. Yang penting saya mah gabung aja dulu gitu. Ada gak? Saya mah misalkan sukanya sama komunitasnya aja gitu. Wah, saya mah suka sama lingkungannya ataupun wah saya mah suka sama mentornya. Ada gak yang kayak gitu? Karena mentor-mentor di Best Corporation banyak juga anak muda gitu. Ya siapa tahu gitu bergabung di PTBS ini. Bergabungnya itu bukan karena pengen lunas hutang gitu. Bergabungnya itu bukan karena pengen punya penghasilan. Ya siapa tahu suka sama mentornya gitu. Nah itu teman-teman semua. Karena di bisnis ini, kenapa sih di bisnis ini banyak banget orang yang berhasil. Banyak banget orang yang benar-benar bisa sukses dan bahkan bisa mensukseskan banyak orang. Begitupun juga dengan kita. Kita pun juga pasti ketika bergabung di bisnis ini mungkin hal yang sama gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya gini. Pernah gak kita bertanya kepada diri sendiri,
saya tuh sudah apa? Saya tuh sudah bertindak, saya tuh sudah berjuang di bisnis ini, tapi kok kenapa hasilnya masih gitu-gitu aja? Ada nggak di sini yang merasa seperti itu? Atau sudah prospekan tapi belum closing-closing? Coba deh jawab di kolom komentar. Ada nggak di sini yang sudah berjuang nih dari kemarin dari pertama kita gabung sampai saat ini sudah berjuang nih, sudah habis-habisan, sudah prospekan ke sana ke sini mau offline ataupun online, tapi kok kayaknya hasilnya kayak gitu gitu. Tapi kok kayaknya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada gak yang seperti itu? Atau kalau yang Zoom saat ini ataupun yang Zoom malam ini semuanya udah pada pintar, udah pada closingan setiap hari. Makanya belum ada yang berkomentar. Kalau misalkan udah closingan setiap hari, udah nggak ada kendala, lalu buat apa belajar? Coba di sini ada nggak Bapak Ibu ataupun teman-teman semua yang sampai saat ini ataupun bulan ini belum dapat closingan? Belum bisa dapat sponsoran. Ada nggak? Coba jawab di kolom komentar ya. Atau semuanya udah bisa closingan? Semuanya udah pada pandai nih cara database. Semuanya sudah pandai gimana caranya presentasi, follow up dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan sudah bisa, ya buat apa kita belajar gitu. Karena di sini kan yang mengikuti pembelajaran khusus bagi kita semua yang pengen belajar, yang pengen benar-benar bahwa kita tuh ada kendala. Kecuali kalau misalkan di bisnis ini Bapak Ibu semua nggak ada kendala. Nah, yang kalau misalkan nggak ada kendala, yang jadi pertanyaannya gini, berarti Bapak Ibu bertindak apa enggak gitu. Bapak Ibu itu setiap harinya itu presentasi apa enggak, promosi enggak setiap hari. Karena banyak yang ngechat ke saya juga ketika bilang ke saya, Kang, saya tuh udah presentasi nih ke beberapa orang, bahkan saya sudah bikin daftar nama, saya sudah mengenalkan ke teman, ke sahabat, bahkan di online, dan bahkan mantan pacar pun juga sudah dikenalkan di sini gitu. Tapi kok kenapa nih saya belum bisa closingan? Kenapa nih saya kok belum bisa dapat sponsoran atau belum dapat penerimaan? Yang ada malah ditolak lagi. Yang ada malah dihina lagi. Betul gak? Yang ada malah ditertawakan lagi. Padahal saya tuh udah maksimal nih presentasi gitu. Saya tuh udah maksimal nih untuk promosi dan lain sebagainya. Tapi kenapa nih hasilnya belum sesuai? Nah, bisa jadi Bapak Ibu semua, jika teman-teman ketika bertindak tapi belum sesuai dengan yang kita inginkan, ya mungkin ada yang salah di dalam diri kita. Ada yang salah dengan diri kita. Kalau misalkan semua itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ketika tindakan kita sudah maksimal tetapi hasilnya tidak sesuai, berarti ada yang salah di diri kita, teman-teman. Karena sejago apapun orangnya, sejago apapun presentasinya, sekeras apapun misalkan nih perjuangannya, saya mah prospek nih dari pagi sampai pagi lagi. Tapi kok belum closing? Seberat apapun pekerjaan yang kita lakukan di bisnis ini, semaksimal apapun tindakan kita, tetap ketika kita nggak paham ilmunya, ketika kita ada yang salah di dalam diri kita, mungkin sulit juga untuk bisa berhasil di bisnis ini, teman-teman. Karena kerja keras saja tidak cukup. Kita sekalipun kita habis-habisan presentasi dari pagi sampai pagi lagi, bahkan sampai 1 minggu nggak tidur gitu ya, saking benar-benar pengen benar-benar cepat sukses di bisnis ini. 1 hari 2 hari sampai nggak tidur, nggak apa-apa lah, saya mah nggak tidur juga, yang penting cepat aja sukses gitu. Tapi kok belum sukses. Nah, berarti ada yang salah di dalam diri kita, teman-teman. Kenapa ada yang salah di dalam diri kita? Ya bisa jadi pola pikir kita yang terlalu yang bukan terlalu positif. Bisa jadi keyakinan kitanya yang kurang. Bisa jadi ketika kita presentasi ya ragu ataupun yakinnya kita, ya mungkin itu harus ditanyakan kepada diri kita. Ketika kita presentasi, apakah kita itu udah benar-benar yakin apa belum? Apakah ketika kita promosi ataupun menceritakan, apakah ada rasa keraguan apa enggak di dalam diri kita? Karena itu akan mempengaruhi kepada tindakan kita. Karena kan kelihatan orang yang ragu, orang yang yakin, itu pasti kelihatan dari cara penyampaiannya dan dari struktur tubuhnya juga. Makanya itu, kalau misalkan kerja keras kita sudah benar-benar ngerasa maksimal, tetapi hasilnya tidak sesuai, berarti ada yang salah di dalam diri kita.
Coba deh bayangkan sama Bapak Ibu semua, kalau misalkan nih ada dua orang penebang pohon. Ada dua orang penebang pohon yang dimana satu orang itu contoh misalkan si A. Si A nebang pohonnya itu kerjanya itu dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Karena pengen hasil penebangan pohonnya itu sangat banyak. Tetapi si B yang kerja dari pagi sampai siang, tapi kok kenapa hasilnya jauh lebih banyak? Kebayang nggak? Si A yang kerjanya dari pagi sampai malam, hasilnya lebih sedikit. Tapi kenapa si B yang kerjanya itu dari pagi sampai siang, kenapa hasilnya jauh lebih banyak? Ada yang tahu gak kenapa? Coba jawab di kolom komentar ya. Ada yang tahu gak kenapa? Ketika kerja kerasnya itu dari pagi sampai siang, sampai sore, tapi kenapa hasilnya jauh lebih sedikit? Nah, sedangkan ada salah satu seorang yang kerjanya dari pagi sampai siang, tapi hasil kerjanya lebih banyak. Karena kenapa? Ya karena bisa jadi alatnya itu sudah tumpul. Alatnya itu sudah benar-benar tidak layak untuk dipergunakan. Tetapi ketika si B yang kerjanya dari pagi sampai siang, ya karena setiap habis motong kayu diasah lagi, habis motong kayu diasah lagi. Yang akhirnya ketika dia benar-benar bekerja cuman dari pagi sampai siang, tapi hasilnya jauh lebih besar daripada si A yang kerjanya dari pagi sampai malam, karena pisaunya sudah tumpul, karena alat ataupun kapaknya sudah tumpul, akhirnya hasilnya lebih kecil. Nah, begitupun juga dengan kita, Bapak Ibu. Begitupun juga dengan kita. Ketika kita benar-benar berjuang di bisnis ini, misalkan dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, persentase sebanyak mungkin. Ketika kita nggak paham ilmunya, gitu. Ketika kita nggak tahu keyakinan kita, apakah kita itu benar-benar yakin apa enggak, itu bisa mempengaruhi hasil yang kita lakukan saat ini. Itu akan mempengaruhi banget. Kalau misalkan ketika keyakinannya kita kurang, ketika pola pikir kita kurang. Makanya tanya diri sendiri, apakah ketika kita kerja keras nih habis-habisan saat ini, kita udah benar-benar yakin belum? Pola pikir kita udah positif apa belum? Nah, itu benar-benar harus benar-benar kita aplikasikan di dalam diri kita gitu. Kita nggak cukup dengan kerja keras saja. Kalau misalkan kita cukup dengan pekerja keras, ya mungkin di luar sana banyak yang sukses gitu. Mungkin kuli bangunan juga udah sukses. Karena kerja keras aja tidak cukup. Kerja keras tanpa ilmunya, ya itu bisa. Kalau misalkan kerja keras tanpa ilmu, ya itu nggak bisa gitu. Makanya kenapa sampai saat ini hasilnya tidak sesuai. Kenapa hasilnya tidak sesuai? Berarti kita perlu yang namanya belajar, Bapak Ibu. Kenapa kita harus perlu belajar? Ya kalau misalkan kita tanpa ilmunya mungkin presentasi gitu-gitu aja. Tiba-tiba kenal nih sama si A, misalkan kita tawarin bisnis, mau gak bisnis sama saya? Bisnis ini 2,6 juta bisa dapat 1,67 miliar. Ada gak kayak gitu? Yang ada calon mitranya malah kabur. Bukan malah mau join. Ini bisnis apa gitu? 2,6 juta dapat miliaran. Jadi kalau misalkan kita nggak paham polanya, kita nggak paham ilmunya, ya mungkin bisa jadi sekalipun database-nya ada, sekalipun calon mitranya aja ada ya. Tapi ketika kita penyampaiannya kurang tepat, ataupun kalau misalkan kita cara berbicaranya kurang benar-benar hati-hati untuk ke calon mitranya, bisa jadi hasilnya juga tidak sesuai. Nah, makanya itu kenapa kita harus belajar. Karena kalau misalkan kita contoh misalkan udah tahu hasilnya seperti itu, tapi nggak pernah konsultasi, nggak pernah belajar dari mentornya, nggak pernah belajar dari sponsornya. Ketika ditanya pengen sukses gak? Pengen. Udah bertindak gak? Sudah. Ilmunya sudah tahu gak? Gak tahu. Yang gimana kita mau sukses gitu? Kalau misalkan kita nggak tahu caranya. Misalkan ditanya nih sama saya, misalkan Mbak mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Tahu nggak jalannya? Enggak kan? Kira-kira nyampe nggak ke tujuan? Yang ada malah nyasar, tujuannya ke Jakarta malah ke Jawa. Jawanya mana? Jawa Barat atau Jawa Timur kan? Bisa aja. Makanya kita harus tahu dulu caranya seperti apa nih. Dari mulai cari database-nya seperti apa. Pepet mentornya. Sponsornya selalu konsultasi kepada sponsornya. Siapa nih sponsor yang mengajak Bapak Ibu di bisnis ini? Siapa nih yang sudah bisa mentori Bapak Ibu semua? Tanyakan kepada mereka, gimana cara saya promosi di bisnis ini?
Tanyakan apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah bergabung di bisnis ini. Tempel mentornya, tempel sponsornya. Karena mereka pasti jauh lebih paham dari mulai cara promosinya gimana, dari mulai cara presentasinya seperti apa. Makanya kalau misalkan kita jauh sama mentor, kalau misalkan kita jarang konsultasi sama mentor, ya wajar kalau misalkan hasilnya tidak sesuai. Wajar kalau misalkan hasilnya masih gitu-gitu aja. Karena kita masih melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kita masih melakukan hal yang sama, tapi melakukan hal yang sama, tapi berharap hasil yang berbeda. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin bisa gitu. Makanya dari sekarang, oh iya mungkin yang saat ini Bapak Ibu ataupun teman-teman semua yang saat ini jarang konsultasi kepada mentornya, jarang evaluasi tindakannya, evaluasi dari sekarang. Hubungin nanti setelah Zoom, hubungin mentornya, minta bimbingannya, minta arahannya. Karena mentornya pasti jauh lebih paham. Jangan menunggu mentor yang menjemput kita semua, tapi kita sendiri yang menjemput mentornya supaya karena kesibukan mentor itu banyak banget, bukan ngebimbing satu orang, dua orang aja, tapi puluhan sampai ratusan orang, bahkan ribuan orang membimbing mitra-mitranya. Nah, kalau misalkan kitanya telat menjemput mentornya, kitanya nggak pernah menjemput mentor, ya bisa jadi malah orang lain yang duluan yang sukses. Makanya dari sekarang yang di follow up itu bukan hanya calon mitra. Ingat loh, kita mah yang difokusin, wah saya mah Kang, yang di follow up itu calon mitra aja dong, calon mitra terus. Tapi mitra sama mentornya nggak pernah di follow up. Yang akhirnya kenapa? Yang akhirnya kita sesat gitu, yang akhirnya kita kehilangan arah, kita nggak tahu jalan menuju kesuksesan di bisnis itu harus kemana gitu. Nah itu teman-teman, yang namanya belajar itu sangat penting banget, karena kita melangkah tanpa ilmu ya akhirnya kita malah capek di jalan, kita nggak akan sampai ke tujuan. Makanya itu kenapa kita harus wajib yang namanya belajar. Dan alhamdulillah di tim kita ini ya, di SSB tim ini pembelajaran itu sangat luar biasa. Kemarin kan ada gak di sini yang ikut Zoom malam Jumat? Yang ikut Zoom malam Jumat ada gak? Nah kemarin juga kan ada ya malam Jumat kita Zoom, dan alhamdulillah malam Jumat kemarin saya juga pengisinya. Sekarang ketemu lagi. Kayaknya wah ini mah udah bosen pematerinya, ini lagi ya. Ada gak yang bosen? Wah ini mah kemarin malam Jumat orang ini lagi, sekarang malam Minggu orang ini lagi. Nah, karena kenapa ya? Karena di sini saya pengen gitu, Bapak Ibu semua, teman-teman semua juga pengen bisa merasakan apa yang kita rasakan. Satu pengen seperti itu, bukan hanya sekedar orang ini terus itu yang berhasilnya, tapi kita semua, karena di sini kita wajib sukses. Apalagi kita di sini kan bekerjanya itu bareng-bareng tim, bukan bekerja sendirian. Nah itu, jadi kita jangan sampai wah saya mah kayaknya nggak mampu nih di bisnis ini, saya mah nggak jago ngomong. Wah, saya emang nggak bisa presentasi dan lain sebagainya. Di sini kan kita kerja sama tim. Katanya pengen sukses. Kalau misalkan kita pengen sukses, buat apa kita membatasi diri? Kalau misalkan gimana Allah bisa merubah diri kita jika diri kitanya aja ragu? Gimana Allah yakin sama kita kalau misalkan kitanya aja sendiri nggak yakin? Maka ketika setelah bergabung di bisnis ini, munculkan keyakinan diri kita dan hubungin mentornya, gimana caranya saya bisa sukses di bisnis ini. Tanyain ke mentornya, pepet terus, cara promosinya harus kayak gimana nih, cara memulai saya presentasi ataupun mengenalkan ke orang lain seperti apa nih, cara mulai di WA kayak gimana, cara mulai menjalankan offline seperti apa. Karena mentor-mentor pasti tahu. Nah kenapa sekarang kita masih gini-gini aja? Ya karena kitanya nggak belajar. Kitanya terlalu mengandalkan bahwa kita ini dengan kemampuan kita itu bisa, memang bisa. Tapi kalau misalkan ada arahan, kalau misalkan ada pembelajaran, apa salahnya kita ikutin supaya kita nggak harus capek mikir. Karena di bisnis ini mah kalau misalkan dulu kan ketika sekolah sama guru dilarang nyontek kan? Ada gak satu sekolahan yang diwajibkan nyontek? Gak mungkin kan? Wah ini mah di sekolah, misalkan sekolah SD, SMP, enak sekolah di sini mah bisa nyontek. Ada gak yang kayak gitu? Gak ada. Tapi di bisnis ini luar biasanya. Di bisnis ini siapa yang jago nyontek, maka dia bisa sukses. Yang penting nyontek aja gitu. Apa sih kesuksesan teman-teman, mentor-mentor kita? Apa sih yang dilakukan? Ya udah contek aja caranya.
cara promosinya dicontek, cara presentasinya dicontek, pembinaannya dicontek. Karena mereka tahu langkah mana yang harus kita lakukan. Yang pertama itu belajar, teman-teman. Nah, kadang banyak orang-orang itu yang apa? Wah, saya mah belajar sudah sering nih, tapi hasilnya belum sesuai. Ya, karena kita belum cukup ilmunya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah bertindak. Kalau misalkan saat ini kita belajar, malam ini kita belajar, misalkan besok belajar lagi dari mentornya, besoknya lagi ikut training, ikut Zoom lagi. Nah, kalau misalkan belajar saja tanpa tindakan, kira-kira hasil nggak? Enggak kan? Nggak mungkin. Makanya itu ketika kita saat ini udah belajar, maka besok langsung bertindak. Karena kadang banyak orang yang bilang, Kang saya tuh udah belajar, saya tuh udah presentasi, saya tuh udah prospek dan lain sebagainya, tapi kenapa hasilnya masih gini-gini aja? Ada nggak yang kayak gitu? Sering nggak? Wah, saya udah belajar nih dari mentor saya udah presentasi, tapi kok kenapa hasilnya masih gini-gini aja? Ada nggak? Nah itu teman-teman, karena tindakan itu paling penting ketika kita benar-benar memulai bisnis ini. Karena ini tuh bisnis, bukan hanya berdiam diri, diam-diam di rumah, tapi bisa dapat duit. Enggak. Emang yang namanya online diam di rumah gitu. Cuman pegang HP, tapi bisa dapat mobil. Tapi bukan begitu, bukan konsepnya seperti itu. Ketika saya mah rebahan aja lah di rumah. Yang penting saya mah dapat mobil, enggak gitu konsepnya. Nggak seperti itu juga gitu. Karena ini tuh bisnis, bukan hanya berdiam diri, kita ngelihatin lilin, tiba-tiba dapat uang. Ini tuh bisnis, bukan kita jagain lilin langsung dapat uang gitu. Ini tuh bisnis yang harus benar-benar kita kerjakan. Nah, tindakannya mau seperti apa? Karena di sini gini, misalkan dalam hati kita selalu bertanya, kok kenapa ya mentor-mentor kayaknya bisa pandai banget presentasinya, kok kenapa ya orang lain kayaknya gampang banget untuk bisa dapat closingannya. Pernah nggak berpikir sekali gitu? Kok kenapa ya orang lain makanya gampang banget dapat reward, kok kayaknya gampang banget dapat sponsoran dan sebagainya. Padahal kita pun juga sama presentasi. Apa yang membedakan coba? Yang membedakan antara kita sama orang lain apa? Coba jawab di kolom komentar ya. Apa yang membedakan? Padahal kita bisnisnya sama, cara presentasinya sama, produknya sama, tapi kok kenapa hasilnya beda? Ada yang tahu nggak? Padahal bisnisnya sama. Saya setiap hari presentasi. Tapi kenapa sekarang hasilnya beda? Kenapa orang lain udah bisa sponsoran, saya belum? Ya mungkin dari tindakan kitanya, teman-teman. Dari tindakan kitanya yang benar-benar belum sungguh-sungguh. Yang lainnya kenapa? Karena ketika kita pengen jadi ahli, ketika kita pengen jadi benar-benar bisa, otomatis kita yang kita butuhkan adalah jam terbang kita. Gak mungkin saat ini kita baru gabung langsung bisa dapat sponsoran. Kecuali kalau misalkan daftarin keluarga gitu ya. Wah, saya emang pengen dapat bonus, ya udah daftarin aja keluarga, besok juga pasti dapat bonus gitu. Nah itu karena kita butuh jam terbang. Jam terbang di sini kenapa orang lain bisa kayaknya, contoh misalkan di sini kan banyak ya mentor kita, ada mentor Ferry, ada mentor Rizal dan mentor-mentor yang lainnya gitu. Kenapa beliau kok gampang banget bisa dapat mobil? Kenapa gampang banget bisa dapat Pajero, bisa dapat luxury? Kok kayaknya mudah banget gitu. Ya karena butuh jam terbang, nggak semudah itu ketika baru gabung langsung dapat bonus. Baru join langsung bisa dapat Pajero, enggak juga. Semua itu butuh jam terbang. Tapi mungkin banyak yang bertanya kepada diri kita, tapi kan saya mah baru memulai, apakah kita bisa seperti itu? Ada gak yang bertanya-tanya sekarang kayak gitu? Orang lain kan bisa cepet nih, karena udah punya jam terbang. Sedangkan saya baru memulai, bisa nggak seperti itu? Bisa. Nah, caranya gimana? Ketika kita pengen jadi ahli, otomatis kecepatan kita sangat diperlukan. Kecepatan kita sangat benar-benar penting banget bagi kita supaya kita cepat jadi ahli. Coba deh gini, bayangkan sama Bapak Ibu semua. Ketika kita contoh melihat seorang pembalap senior sama junior, motornya sama, sirkuitnya sama, kendaraannya pun juga sama, tapi kenapa ketika dipakai ataupun ketika balapan, kira-kira yang menang yang mana? Yang senior apa yang junior?
Pasti yang senior ya. Sekalipun motornya sama, sekalipun tracknya sama, sekalipun jalannya sama. Karena kenapa? Karena senior itu punya jam terbang yang banyak. Nah, ketika kita di bisnis ini gimana caranya? Orang lain kan punya jam terbang banyak, sedangkan saya baru join. Bisa nggak saya bisa cepat sukses seperti mereka? Bisa ketika kita bisa menyalip kecepatannya. Kalau misalkan, contoh misalkan nih, mentor kita ataupun sponsor kita menjalankan bisnis ini dalam satu hari 3 jam ataupun dalam satu hari 5 jam. Nah, kalau misalkan kita pengen nyalip ataupun pengen mengejar orang yang sudah jadi ahli tersebut, berarti tindakan kita harus lebih dari 5 jam. Tindakan kita harus lebih dari 5 jam. Kalau misalkan tindakan kita di bawah 5 jam ataupun di bawah senior kita, ya kita nggak akan mungkin nyalip gitu. Sekalipun senior kita misalkan sudah nyampe ke Jakarta, tapi kecepatannya cuma 40 km per jam. Nah, kira-kira kita bisa nyalip nggak? Bisa, kalau misalkan kecepatan kita di atas 100 km per jam. Makanya kita mau jadi ahli, ketika kita pengen cepat berhasil di bisnis ini, kita harus jadi ahli dulu. Jam terbang dulu kita perbanyak. Hari ini presentasi ditolak, bodo amat, presentasi lagi. Hari ini ditolak, presentasi lagi. Hari ini ditolak, presentasi lagi. Karena kita butuh jam terbang. Karena kita butuh mental, kita membangun mental kita supaya lebih kuat lagi. Jangan sampai ketika kita presentasi, baru satu orang dua orang, duh plan, saya ditolak nih, kayak saya sakit hati banget nih, ditolak udah 3 orang. Udahlah, kayaknya bisnis ini mah bukan bisnis buat saya kan ya. Saya kayaknya kurang tepat di bisnis ini. Kayaknya saya mah nggak cocok di bisnis ini. Baru ditolak 3 orang, 10 orang. Wah, kayaknya ini mah bisnis bukan nggak cocok nih buat saya. Kayaknya saya nggak bisa sukses. Saya mau tanya, emang kita paranormal? Kok kita bisa tahu gitu? Kita bisa sukses atau enggaknya? Bisnis ini tuh bukan cocok-cocokan, tapi bisnis itu bisnis yang dikerjakan. Bisnis itu bisnis yang dikerjakan, apalagi ketika Bapak Ibu semua yang sudah merasakan bonus-bonus dari bisnis ini. Jangan sampai gini, jangan sampai ketika kita bisa dapat bonus, anggap nih, hari ini kita closingan, kita kan dapat 400.000 ya. Hari ini kita closingan, kita bisa dapat 400.000, besoknya kita nggak presentasi, wah santai aja lah. Kemarin alhamdulillah dapat 400.000, ya mungkin cukup lah untuk 2 hari. Hari ini mah nggak presentasi lagi gitu. Besok mah saya emang nggak promosi lagi, baru dapat bonus 400.000. Apalagi, wah saya mah udah dapat motor nih, wah saya mah udah dapat mobil, udahlah saya mau libur aja sebulan. Kira-kira gimana kalau kayak gitu? Justru kalau misalkan kita paham momentum, ketika kecepatan kita lagi tinggi, jangan dikendorin lagi. Coba deh bayangkan ketika pesawat mau terbang, kecepatannya dikurangin apa ditambah? Pasti ditambah kan? Ketika mau terbang, kecepatannya pasti ditambah lagi. Baru bisa nyampe ke ketinggian, baru nyampe ke puncaknya. Begitupun juga dengan kita, ketika kita presentasi, ketika kita menjalankan di sini, kita jangan pernah kendor kecepatannya. Perbanyak terus kecepatannya, semakin kencang lagi, akhirnya nyampe lah ke ketinggian. Akhirnya nyampe lah ke kesuksesan. Nah, banyak di antara kita malah kalah dengan fakta keadaan. Yang dimana ketika keadaan tidak mendukung, akhirnya kita malah menyerah. Akhirnya kita malah down. Wah, saya mah udah 1 minggu gak dapat bonus, 1 bulan gak dapat bonus. Sedangkan kebutuhan pasti ada. Justru dengan kebutuhan kita semakin banyak, makanya kita harus cepat sukses di bisnis ini. Kitanya harus cepat-cepat berhasil di bisnis ini. Kecepatan itu sangat penting ketika kita mau sampai ke puncak. Kecepatan itu sangat penting. Kalau misalkan kecepatannya dikurangin terus, kebayang nggak pesawat nih mau terbang, kecepatannya dikurangin, kira-kira gimana? Pasti turun lagi. Pasti turun lagi. Begitupun juga dengan bisnis ini. Ketika kita sudah dapat bonus, ketika kita sudah dapat reward motor, mobil, Pajero, luxury, dan lain sebagainya, ketika kita udah sampai ke puncak, justru harus lebih digaspol lagi. Jangan malah dikendorin lagi. Kebayang nggak pesawat nih udah terbang kayak gini, tiba-tiba gasnya dikendorin, turun nggak? Pasti turun. Begitupun juga dengan kita di bisnis ini. Ketika kita udah dapat nih bonus ataupun dan lain sebagainya, kecepatannya jangan malah diturunin lagi, justru malah lebih dikencangin lagi supaya kita nyampe ke puncak.
Ketika kita udah nyampe ke puncak, otomatis kita menjadi autopilot yang dimana bonus kita itu stabil. Bonus kita dimanapun kita, misalkan sedang liburan lah, kita punya bebas waktu, kebayang nggak? Seperti mentor kita semua, Kang Rijal, masih muda, penghasilannya sangat besar banget. Sekarang bangun rumah 1 miliar. Karena kenapa? Karena dari awal benar-benar benar-benar digaspolnya habis-habisan. Seperti pesawat yang benar-benar mau terbang, benar-benar kecepatannya ditambah terus, akhirnya bisa nyampe ke puncak. Kalau misalkan kecepatan kita kurang, ya gimana kita mau sampai ke puncak? Pesawat aja gak mungkin bisa terbang kalau misalkan santai terus jalannya. Ada gak yang seperti itu? Wah, saya mah jalankan bisnis ini santai aja lah, yang penting pasti, yang penting sampai gitu. Wah, saya mah kapan nyampainya gitu, yang penting saya mah santai aja gitu. Prospeknya hari ini prospek, besoknya enggak. Hari ini prospek, besoknya enggak apa-apalah, santai juga, yang penting sampai. Ya gimana kita mau cepat sampai gitu. Justru ketika kita benar-benar lagi berjuang saat ini tuh, ya kecepatannya jangan malah dikendorin. Justru harus semakin dimaksimalkan lagi. Karena kenapa? Karena yang tadi itu kita butuh jam terbang. Kita benar-benar ketika kita udah benar-benar udah nyampe ke puncak, kita melihat ke bawah pun juga enak gitu. Bukan malah saat ini justru banyak di antara kita semua ketika lagi merintis tapi kita malah santai-santai. Hari ini presentasi, besoknya enggak. Hari ini promosi, besoknya enggak. Ya kapan kita sampainya gitu. Nah itu kecepatan itu sangat penting teman-teman. Karena kecepatan ini akan mempengaruhi kefokusan kita. Kebayang nggak ketika kita nih lagi bawa motor, lagi kenceng bawa motor. Tapi kitanya nggak fokus, kira-kira nabrak nggak? Pasti nabrak banget gitu. Tapi ketika kita benar-benar lagi kecepatannya sangat tinggi, dan terus pasti kita fokus. Kalau misalkan kita kecepatannya sangat tinggi, pasti kefokusan kita benar-benar dijaga. Begitupun juga di bisnis ini. Kenapa kita di bisnis ini banyak ngelihat kanan kiri? Kenapa kita banyak mengeluh? Kenapa kita banyak alasan? Ya karena kitanya terlalu santai. Akhirnya kita banyak melihat sisi kanan kiri kita, melihat fakta keadaan, dan kita meyakini bahwa kita itu gak mampu. Tapi kalau misalkan kitanya kecepatannya selalu tinggi terus, kecepatannya ditambah terus, kita gak mungkin melihat sisi kanan kiri. Misalkan, wah ini mah cewek cantik, kok mau dilihat dulu ke kiri, mau dilihat dulu ke kanan. Ya gimana mau sampai? Justru kita perlu fokus yang dimana benar-benar menjaga pandangan kita, menjaga keadaan kita, tapi kita fokus ke depan. Tujuan kita harus ada, impian itu harus ada, tapi yang kita fokusin adalah di jalan. Kebayang nggak? Kita mau tujuan nih mau ke Jakarta, kira-kira yang difokusin Jakartanya atau jalannya? Pasti jalannya ya. Gak mungkin kita, wah saya mau ke Jakarta, ngelihatnya Jakarta aja kayak gini. Tiba-tiba nabrak di depan. Gak nyampe dong ke Jakartanya. Makanya itu, yang kita fokusinnya apa? Kita fokus di bisnis ini, tugas kita apa sih gitu. Ya tugas kita kan di sini promosi. Tugas kita presentasi, follow up, pendampingan. Udah, lakukan aja setiap hari. Jangan memikirkan hasil dulu, tapi lakukan setiap hari secara konsisten. Apa sih tugas dan tanggung jawab kita di bisnis ini? Karena kita sadar gitu, tanpa tindakan itu kita gak mungkin bisa sampai. Nah itu teman-teman. Yang pertama kita harus mau belajar, yang kedua kita harus mau bertindak. Nah untuk selanjutnya apa? Yang selanjutnya ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah bertindak, yang selanjutnya apa? Kita mau mengajar ke mitra-mitra yang di bawah kita. Karena kan di sini kita kerja sama tim, gak mungkin kan kita pinter sendirian, dan gak mungkin juga kita bisa sukses sendirian. Kunci sukses di bisnis ini, kita sukseskan mitra kanan kiri kita, baru kita bisa sukses. Gak mungkin kita tiba-tiba dapat luxury, tiba-tiba dapat Pajero, Mobilio, ataupun motor, kalau misalkan di bawah kita belum ada peraihan. Makanya luar biasanya di bisnis ini, coba bisnis apa yang bisa membantu banyak orang. Mungkin di luar sana juga bisa. Menjalankan bisnis bisa membantu banyak orang, cuman kan hanya beberapa orang saja, nggak sebanyak di bisnis yang kita jalankan saat ini. Kalau di luar sana, ketika kita jalankan bisnis di luar sana, kita bisa bantu banyak orang, tapi hanya beberapa orang saja. Tapi di bisnis network marketing kita bisa membantu sebanyak-banyaknya orang. Nah itu luar biasanya di bisnis ini teman-teman. Jadi bukan hanya
bukan hanya bonusnya saja yang kita dapatkan, bukan hanya rewardnya aja yang kita dapatkan, tapi keberkahannya itu yang kita dapatkan. Keberkahannya yang kita dapatkan, teman-teman. Karena di bisnis ini kita bisa bantu banyak orang. Contoh gini, kita bantu nih mitra kita kita bantu mitra kita presentasi. Terus calon mitranya closing. Kira-kira seneng nggak? Contoh misalkan gini lah, Bapak Ibu semua, hari ini misalkan mengarahkan calon mitranya ke mentor. Sama mentor dibantu presentasi, dibantu jelasin. Terus teman-teman calon mitranya sampai closing. Seneng nggak kayak gitu? Seneng kan? Nah itu kan dari kita ketika kita benar-benar membantu secara ikhlas dan benar-benar kita memaksimalkan presentasinya dan sampai closing, kan Bapak Ibu yang ngerasa senengnya. Nah itu suatu keberkahan buat kita semua. Bahkan saya selalu bilang bisnis itu bukan hanya sekedar mengejar duniawinya saja, tapi bisnis itu adalah sumber pahala kalau bagi saya. Kalau misalkan niat kitanya benar-benar jalankan bisnis ini untuk membantu banyak orang. Bukan hanya sekedar memperkaya diri saja, bukan hanya sekedar mementingkan diri sendiri aja. Karena di sini kita kerja sama tim, karena di sini kita banyak orang yang benar-benar menaruh harapan yang banyak, menaruh harapan yang besar terhadap bisnis ini. Nah, kebayang nggak kalau misalkan nggak kita bantu, nggak kita bimbing, nggak kita pembinaan dan lain sebagainya. Sedangkan mereka itu banyak yang bergabung di bisnis ini tuh dengan harapan yang sama. Bahkan untuk modal aja sampai pinjam sana sini. Makanya ketika Bapak Ibu semua ataupun teman-teman semua yang saat ini sudah punya mitra di bawahnya, yang sudah punya mitra kanan kirinya, jangan lupa dengan pembinaan. Karena kalau misalkan nggak dibimbing, kita nggak berjuang bareng-bareng, ya gimana kita mau berhasil? Berhasil sih berhasil, tapi kan yang di bawah kita seperti apa gitu. Makanya kita jangan pernah lupa dengan mitra-mitra yang di bawah kita. Karena di sini kita kerja sama tim, bukan kerja sendirian. Nah itu benar-benar. Nah ketika kita mengajarkan mitra-mitra kita, bukan hanya sekedar mitra kita supaya paham, bukan sekedar mitra kita supaya tahu, tapi gimana caranya kita bisa mentransfer karakter kita terhadap mitra-mitra kita. Bukan hanya sekedar gimana caranya presentasi, bukan gimana hanya sekedar pemahaman tentang bonus dan lain sebagainya. Nggak cuma hanya sekedar itu doang gitu. Tapi gimana caranya kita bisa mentransfer karakter kita terhadap jaringan kita ataupun mitra-mitra kita. Supaya mereka juga punya mental yang sama seperti kita, punya karakter yang sama seperti kita, dan memiliki mental pejuang seperti kita. Jadi kita bisa berjuang bareng-bareng di sini gitu. Karena di sini kita paham, di sini tuh kita kerja sama tim. Kalau misalkan kita kerja sendiri ya capek. Nah, jadi seperti itu buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Yang paling penting, yang pertama, jangan pernah lepas dari yang namanya belajar. Belajar ke siapapun boleh. Mau itu ke upline-nya langsung, mau ke sponsornya, ataupun ke mentor yang di atasnya. Yang penting kita jangan pernah berhenti belajar. Bahkan saya banyak belajar dari YouTube, dari para founder, dari para leader, bahkan dari mitra pun juga saya masih belajar. Karena bagi saya sekalipun ke mitra, saya nggak pernah memikirkan bahwa mereka itu downline saya gitu. Tapi siapapun orangnya yang selalu mau sharing sama saya dan berbagi pengalaman, ya itulah guru saya gitu. Jadi bagi saya nggak ada downline, nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Tapi bagi saya semuanya sama. Di sini kita berjuang bareng-bareng. Jadi yang pertama itu jangan pernah berhenti yang namanya belajar, teman-teman. Terus yang kedua, tindakan. Karena kita sadar di sini itu adalah bisnis. Bukan hanya berdiam diri langsung kita dapat bonus, tapi bertindak dulu kita baru bisa dapat bonus. Nah, ketika kita udah bertindak, jangan lupa kita mengajarkan mitra-mitra yang di bawah kita. Supaya mitra-mitra di bawah kita juga bisa berhasil, bisa merasakan bonus-bonus dari bisnis ini, dan bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang sudah disediakan sama Best Corporation. Karena alhamdulillah teman-teman, nggak kerasa gitu. Sekarang kan udah bulan 5 lagi. Kayaknya baru kemarin 2024 ya. Sekarang udah bulan 5 lagi. Bulan 6, bulan 7, 8, 9. Gak kerasa. Nanti habis lah 2024. Udah 2025. Coba deh bayangkan sama Bapak Ibu semua. Sekarang kita udah kayak gimana nih perjuangan di bisnis ini. Kita sudah dapat apa aja nih di bisnis ini. Gak kerasa. Waktu itu gak kerasa. Makanya kenapa yang tadi saya ceritakan. Kecepatan itu sangat penting. Jangan sampai kita menunda. Jangan sampai kita banyak alasan.
Karena kita sadar waktu itu gak akan terasa. Coba aja. Kayaknya baru kemarin 2024. Kayaknya baru kemarin tahun baru. Sekarang udah bulan 5. Gak kerasa waktu itu. Bulan 5 dan sekarang juga mau akhir gitu. Pertengahan bulan. Bahkan lebih gitu. Gak akan terasa bulan 5, bulan 6, dan selanjutnya. Coba kalau misalkan kita santai-santai saat ini. Tiba-tiba nanti bulan 8. Tiba-tiba nanti bulan 12 lagi. Tahun baru lagi. Gak kerasa 2025. Tapi di bisnis ini kita gimana? Apakah jaringan kanan kirinya udah banyak? Apakah bonusnya di rekeningnya udah penuh? Atau kayaknya masih belum bisa dapat closingan? Nah itu gak akan kerasa, makanya kecepatan sangat penting. Gaspol aja gitu. Ketika banyak penolakan, banyak hinaan, ya bodo amat. Ini kan bisnis kita, yang jalanin kita. Ketika kita dapat hasil, ya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Ketika kita mendengarkan komentar banyak orang ataupun komentar-komentar di luar sana, misalkan wah kayaknya nggak akan sukses di bisnis ini, lalu kita iakan, apakah mereka bisa menjamin kita sukses? Apakah mereka bisa menjamin ketika kita kelaparan mereka ngasih uang untuk biaya makan dan lain sebagainya? Ini kan hidup untuk diri kita. Ya udah kita maksimalkan aja gitu. Karena saya pun juga kenapa sih saya mau berjuang habis-habisan di bisnis ini? Kenapa saya benar-benar memaksimalkan? Kenapa saya benar-benar mengandalkan kecepatan saya di bisnis ini? Karena saya sadar motivasi saya sangat besar. Saya cuma anak tunggal gitu. Saya nggak punya saudara lagi. Kakak nggak ada, adik nggak ada. Kalau misalnya saya gagal di bisnis ini, gimana dengan orang tua saya gitu? Karena kenapa saya memaksimalkan di bisnis ini? Gak peduli keadaan sekalipun gak mendukung. Yang penting saya bertindak habis-habisan. Saya pelajari ilmunya. Saya nggak perlu dengan keadaan yang saat ini saya rasakan, karena saya sadar kalau misalnya saya nggak berjuang habis-habisan, gimana dengan anak istri saya, gitu? Gimana dengan keluarga saya, sedangkan saya harus menafkahi mereka. Nah maka munculkanlah motivasi yang besar di dalam diri kita, yang dimana itu akan menjadi acuan buat kita untuk lebih bergerak, lebih semangat lagi di bisnis ini. Karena itu bahan bakar di bisnis ini itu adalah impian kita, teman-teman. Kalau misalkan kita tujuannya nggak jelas, impiannya nggak ada, belajarnya kadang-kadang, bertindaknya pun juga kadang-kadang, tapi pengen dapat Pajero. Ya nggak mungkin. Dapat sih dapat, tapi dapatnya tahun kapan gitu? Ya mungkin 2030 mungkin. Ya mungkin tahunnya 2040 mungkin. Kita pasti dapat sih dapat, cuman mau kapan dapatnya? Kita jangan sampai kehilangan momentum, apalagi sekarang. Sekarang SSB Team ini punya program yang dimana untuk PSL, pencetakan kemarin itu PSL ya, pencetakan 1 juta luxury. Nah, pencetakan 1 juta luxury, kira-kira ada gak nama kita di SSB Team ini? Ada gak nama kita tahun ini nama kita sebagai proyek luxury tahun ini di PTBS ini? Karena sekarang SSB Team ini lagi benar-benar punya program PSL, pencetakan 1 juta luxury. Apalagi nanti tanggal 26 kan ada training dan kita bisa bawa calon mitra. Nah, habis training calon mitra bisa dihadirkan ke GSS. Dan di GSS tersebut nanti ada training juga khusus untuk SSB Team. Nah, luar biasa teman-teman. Ini momentum buat kita yang dimana kita bisa mengundang calon mitra sebanyak mungkin ke acara training, nanti dari training kita jebolkanlah ke GSS. Nah itu untuk percepatan buat kita semua. Kalau misalkan kita paham momentum, kalau misalkan kita benar-benar paham momentum di bisnis ini, pasti kita cepat berkembang. Tapi kalau misalkan kita nggak paham momentum, kitanya selalu mengeluh, kitanya selalu banyak alasan, mohon maaf kalau misalkan kita nggak sukses, kalau misalkan kita nggak berhasil. Karena ini tuh bisnis, bukan keluhan. Kayak mungkin gitu ya dari saya teman-teman. Karena kemarin juga udah banyak yang materi waktu malam Jumat, full materi, alhamdulillah waktu di Zoom. Kemarin pada ikut kan ya, waktu malam Jumat Zoom. Nah itu alhamdulillah kemarin waktu malam Jumat saya menyampaikan materi juga, dan malam ini alhamdulillah bisa ketemu juga. Nanti bisa dipelajari juga di YouTube saya ya. Ada di YouTube saya edukasi tentang cara menjalankan bisnis ini, cara presentasi, ataupun cara cari prospekan dan lain sebagainya, semuanya saya sudah dilengkapi, sudah saya fasilitasi di YouTube saya ataupun di TikTok saya.
Nah, itu buat pembekalan buat teman-teman semua yang dimana ketika kesulitan di bisnis ini nanti teman-teman bisa konsultasi ke mentornya atau bisa melihat di YouTube saya yang selalu saya share di grup. Karena insya Allah itu, karena saya pun juga banyak belajar itu bisa dari YouTube, bisa dari mentor. Tapi saran saya mah santai aja. Biar saya aja dulu yang sukses ya. Bismillah ya teman-teman, 2024 ini insya Allah bisa jadi kesuksesan buat kita semua. Dan jangan sampai nih, kita jalankan bisnis ini tuh jangan dijadikan beban, tapi harus happy. Karena saya lihat dari tadi ya, saya lihat-lihat dari tadi itu kameranya tuh pada cemberut ini. Kayaknya ini gak ada, belum dapat bonus ya, gak ada yang senyum gitu. Paling ada yang senyum sedikit senyumnya gitu. Kayaknya bonusnya masih bolong-bolong gitu. Makanya jalankan bisnis itu harus happy. Mau kita dapat bonus, mau kita ditolak ya bodo amat, happy aja dulu. Supaya apa? Supaya nanti calon mitranya pun juga happy datang ke kita. Jangan ini mah cemberut aja. Bisa ditanya sama calon mitra, kenapa cemberut? Gara-gara kamu gak gabung. Yang ada malah kabur nanti calon mitranya. Makanya kitanya harus selalu happy, harus selalu enjoy. Ini tuh hidup, bukan beban. Kalau misalkan ini hidup ya harus dinikmatin, bukan malah dijadikan beban gitu ya. Kayak mungkin gitu aja Bapak Ibu semua, teman-teman semua, nanti karena nanti ada pemateri yang sangat luar biasa. Itu adalah mentor kita semua yang dimana beliau sudah membantu banyak mitra-mitranya ya termasuk saya sendiri. Alhamdulillah banyak banget yang sudah bisa lunas hutang riba, bisa punya kendaraan dan bahkan bisa punya Pajero juga. Wasilah dimentorin sama beliau. Masih muda, prestasinya sudah mendapatkan semua prestasi dari PTBS ini. Dari mulai motor cash, mobil cash, big mall cash, bahkan sampai luxury dan sekarang lagi pembangunan rumah. Masih muda teman-teman. Dan itu adalah mentor kita semua. Nanti akan dilanjutkan pematerinya. Silakan nanti tunggu kalau misalkan yang gak mau tahu ilmu cara mendapatkan luxury, cara mendapatkan jutaan setiap hari, silakan keluar gitu ya. Kalau misalkan pengen tahu dapat jutaan setiap hari, tunggu sekarang karena ada pemateri yang sangat luar biasa. Dan beliau adalah sangat keren banget pokoknya. Penghasilannya atau prestasinya sudah mendapatkan prestasi yang di PTBS yang sudah disediakan, semua beliau sudah dapatkan. Bonusnya puluhan juta. Orangnya masih muda, ganteng lagi, tapi sayangnya udah nikah. Nah, nanti bisa dilanjut ya sama beliau. Saya kembalikan lagi ke MC yang terdahsyat. Silakan buat Pak MC. Terima kasih buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.